Indonesia. Sebelum kita masuk pada pembahasan tiap materi, unsur segmental dan suprasegmental, di sini saya akan sajikan sebuah peta konsep di mana dalam peta konsep ini ada 4 indikator yang harus kita pahami. Pertama, mengenal bunyi unsur bahasa, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Indikator kedua, yaitu tentang karakteristik unsur bunyi bahasa. Bunyi segmental mempunyai karakteristik, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Sedangkan bunyi suprasegmental mempunyai karakteristik tentang panjang, nada, stres, dan jeda. Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu perbedaan dan persamaan bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Dan yang terakhir adalah interpretasi unsur bunyi bahasa, yaitu dari segi identifikasi fonem, segi identifikasi alofon, serta dari segi perubahan fonem. Ada 2 unsur bunyi bahasa yang perlu kita ketahui. Jenis unsur bunyi bahasa yang pertama adalah bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang bisa disegmenkan, diruaskan, dan dipisahkan, atau merupakan rentetan bunyi yang membentuk satuan-satuan bunyi. Unsur segmental yang terkecil adalah fonem, yang dalam bahasa tulis dilambangkan dengan huruf. Berikutnya, ada 2 jenis bunyi segmental. Bunyi segmental yang pertama adalah bunyi vokoid. Bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa adanya penyempitan dan penutupan pada daerah artikulasi. Apa saja ini bunyi-bunyi vokoid? Bunyi vokoid ini secara umum yang kita kenal adalah bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, O. Jenis bunyi segmental yang kedua yaitu bunyi kontoid. Bunyi kontoid dihasilkan karena adanya penyempitan dan penutupan pada daerah artikulasi. Jadi, bunyi kontoid di sini selalu kita kenal dengan bunyi-bunyi konsonan. Misalnya B, C, D, dan lain-lain. Artinya di sini pada saat kita mengucapkan bunyi-bunyi konsonan tersebut pasti ada penyempitan dan penutupan pada daerah artikulasi. Mungkin di benak teman-teman masih bingung dengan wujud dari bunyi segmental. Nah, di sini saya akan sajikan sebuah contoh, misalnya seperti ini. Ketika kita mengucapkan bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut bisa kita bagi menjadi 3 suku kata. Bahasa. Dari 3 suku kata tersebut, bisa dibagi lagi menjadi lebih kecil sehingga menjadi BAHASA. Jenis unsur bunyi bahasa yang kedua yaitu bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental di sini adalah bunyi yang tidak bisa disegmenkan. Jika bunyi segmental tadi dia bersifat konkret, bunyi suprasegmental di sini sifatnya abstrak. Artinya di sini bunyi suprasegmental hanyalah sebatas pengiring, penindih dari
bunyi segmental, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Menurut Marsono, bunyi-bunyi suprasegmental dikelompokkan menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama adalah panjang atau kuantitas. Panjang atau kuantitas menyangkut lamanya bunyi diucapkan. Suatu bunyi segmental yang waktu diucapkan, alat-alat ucap dipertahankan cukup lama, pastilah disertai bunyi suprasegmental dengan ciri prosodi yang panjang. Sebaliknya, jika alat ucap dalam bentuk bunyi segmental itu tidak dipertahankan cukup lama, hanya sebentar, maka bunyi suprasegmental penyertanya ialah prosodi pendek. Coba perhatikan contoh yang saya sajikan ini, yaitu rima. Oh Tuhan, ada apa dengan dirimu, Opik? Nah, di sini perlakuan fonem O dengan A mempunyai karakteristik panjang atau kuantitas, di mana O dan A di sini merupakan atau ditandai dengan tanda panjang yang disebut dengan mora. Jadi perlakuan dari fonem O dan A di sini berbeda dengan perlakuan fonem-fonem yang ada dalam kalimat ini. Jenis bunyi suprasegmental yang kedua adalah nada atau pitch. Nada atau pitch menyangkut tinggi rendahnya suatu bunyi. Jadi, suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi pastilah dibarengi dengan bunyi suprasegmental dengan ciri prosodi yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah frekuensi getarannya, nada yang menyertainya juga semakin rendah. Nah, perlu kita ketahui bahwa nada yang biasa dipakai dalam bahasa-bahasa nada dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah nada naik. Apa itu nada naik? Yaitu nada yang meninggi. Kedua, nada datar, yaitu nada yang datar. Ketiga, nada turun, yaitu nada yang merendah. Keempat, nada turun naik, yaitu nada yang merendah kemudian meninggi. Dan yang terakhir adalah nada naik turun, yaitu nada yang meninggi kemudian merendah. Contohnya di sini, jika saya mengatakan bahwa bakso, berarti nada dari pengucapan saya tadi, dari tuturan saya tadi, mengandung tafsiran bahwa itu merupakan pemberitahuan bahwa di sana ada bakso. Contoh yang kedua, jika saya mengatakan bakso, nada dari tuturan saya ini menafsirkan bahwa saya menanyakan tentang keberadaan bakso. Ya, dan contoh yang ketiga, jika saya menuturkan bakso, berarti tafsiran dari tuturan saya itu adalah memanggil penjual bakso. Jenis unsur suprasegmental yang ketiga adalah tekanan atau stres. Tekanan atau stres berkaitan dengan keras lunaknya suatu bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan ketegangan kekuatan arus udara sehingga menyebabkan amplitudonya lebar pasti bersamaan dengan bunyi suprasegmental dengan ciri prosodi tekanan keras. Sementara suatu bunyi segmental yang diucapkan tanpa ketegangan kekuatan arus udara sehingga amplitudonya tidak lebar atau sempit pasti bersamaan dengan bunyi suprasegmental ciri tekanan lunak atau lemak. Jadi, di sini pada tataran kalimat, tekanan kata tertentu bisa membedakan maksud kalimat. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Saya membaca buku. Tekanan pada kalimat tersebut terletak pada kata saya. Maksudnya di sini, yang membeli buku adalah saya, bukan kamu atau dia. Selanjutnya, contoh yang kedua. Saya membaca buku. Tekanan pada kalimat tersebut terletak pada kata membaca.
Maksudnya di sini, saya benar-benar membaca, bukan menulis. Selanjutnya, jika saya tuturkan, saya membaca buku. Tekanan yang ada pada kalimat di sini terletak pada kata buku. Maksudnya di sini, saya memang membaca buku, bukan membaca koran atau majalah. Selanjutnya, jenis unsur suprasegmental yang keempat adalah jeda atau juncture. Jeda atau juncture adalah menyangkut perhentian bunyi sementara dalam suatu bahasa. Suatu bunyi segmental dalam suku kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana pastilah disertai dengan bunyi suprasegmental perhentian di sana-sini. Bunyi suprasegmental yang berisi perhentian di sana-sini disebut jeda atau persendian. Jeda menurut tempatnya dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, jeda antar suku kata dalam kata, jeda antar kata dalam frasa, jeda antar frasa dalam klausa, dan jeda antar kalimat dalam wacana. Bisa diperhatikan contoh yang saya sajikan di sini, yaitu kutipan puisi Doa karya Hairil Anwar. Ada penanda jeda yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah 2 tanda garis miring. Penanda 2 tanda garis miring di sini berarti jeda antar frasa. Selanjutnya, penggunaan penanda 1 garis miring di sini berarti jeda antar kata, dan 3 penanda garis miring di sini berarti merupakan penanda jeda antar klausa. Selanjutnya kita masuk pada indikator ketiga, yaitu perbedaan dan persamaan dari unsur segmental dan suprasegmental. Dari awal tadi saya sudah jelaskan tentang perbedaan unsur segmental dan unsur suprasegmental, namun dari segi pengertian. Tetapi di sini saya akan lebih mengkhususkan lagi dari segi klasifikasi. Yang pertama, unsur segmental. Unsur segmental diklasifikasikan berdasarkan dari berbagai kriteria. Yang pertama adalah ada tidaknya gangguan. Maksudnya di sini penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap terhadap arus udara dalam pembentukan bunyi. Jadi, berdasarkan ujaran yang dihasilkan, berdasarkan ada tidaknya gangguan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Kedua, dari segi mekanisme udara. Artinya, dari mana asal udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi? Jika dilihat dari kriteria ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dapat diklasifikasikan dalam 3 kemungkinan mekanisme udara, yaitu yang pertama adalah mekanisme udara pulmonis, yaitu udara yang dari paru-paru menuju keluar. Kedua, mekanisme udara laringal atau faringal, yaitu udara yang datang dari laring atau faring. Dan ketiga, mekanisme udara oral, yaitu udara yang datang dari mulut. Selanjutnya, kriteria ketiga, yaitu arah udara. Ditinjau dari aspek arah udara, ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu bunyi agresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Kedua, bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, kriteria keempat, yaitu pita suara.
Ditinjau berdasarkan bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi mati atau bunyi tak bersuara, di mana bunyi mati atau bunyi tak bersuara di sini adalah bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka, menutup sehingga getarannya tidak signifikan. Contohnya di sini yaitu bunyi K, P, T, dan S. Sedangkan kedua, bunyi hidup atau bunyi bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara, melakukan gerakan membuka dan menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan. Nah, contohnya di sini misalnya bunyi G, B, dan Z. Kriteria kelima yaitu lubang suara atau lubang lewatan udara. Ditinjau dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah bunyi oral. Bunyi oral yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan felik pada dinding faring. Contohnya, bunyi K. Coba Anda buktikan dengan kamu tidak bisa membunyikan K dengan mulut terbungkam. Kedua, bunyi nasal. Bunyi nasal yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka felik lebar-lebar. Contoh bunyi M. Buktikan dengan kamu tidak bisa mengucapkan M jika lubang hidungmu tertutup. Coba mungkin bisa dibuktikan. Dan ketiga, bunyi sengau, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka felik sedikit. Nah, contohnya di sini hanya terdapat dalam bahasa Jerman. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak didapatkan. Kriteria keenam yaitu dari segi mekanisme artikulasi. Mekanisme artikulasi di sini adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan menjadi bunyi bilabial, bunyi labiodental, bunyi apikodental, bunyi apikoalveolar, bunyi laminopalatal, bunyi dorsovelar, bunyi laringal, dan bunyi glotal. Selanjutnya, dilihat dari segi cara gangguan. Ditinjau dari cara gangguan arus udara oleh artikulator ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu bunyi stop atau bunyi hambat. Kedua, bunyi kontinum. Ketiga, bunyi afrikatif. Keempat, bunyi frikatif. Kelima, bunyi trill. Keenam, bunyi lateral. Dan terakhir, bunyi nasal. Selanjutnya dilihat dari klasifikasi maju mundurnya lidah. Ditinjau dari maju mundurnya lidah ketika bunyi diujarkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bunyi depan, bunyi pusat, dan bunyi belakang. Berikutnya dilihat dari tinggi rendahnya lidah. Ditinjau dari tinggi rendahnya lidah, saat menghasilkan bunyi, bunyi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu bunyi tinggi, bunyi agak tinggi, bunyi tengah, bunyi agak rendah, dan bunyi rendah. Dan yang terakhir dilihat dari klasifikasi bentuk bibir. Dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bunyi bulat dan bunyi tidak bulat. Tadi kita sudah melihat
perbedaan dari segi unsur segmental. Sekarang kita masuk pada perbedaan unsur suprasegmental. Kita harus ketahui bahwa unsur suprasegmental dengan unsur segmental itu sangat berbeda. Seperti yang saya sudah kemukakan tadi, bahwa unsur segmental itu dia bersifat konkret, sedangkan unsur suprasegmental itu bersifat abstrak. Jadi yang membedakan unsur segmental dengan unsur suprasegmental di sini bahwa unsur suprasegmental itu hanya sebagai pengiring, penindih, dan penyerta bunyi segmental. Selanjutnya, persamaan unsur segmental dan suprasegmental. Persamaan unsur segmental dan suprasegmental yaitu yang pertama, mereka sama-sama membedakan bunyi. Kedua, sama-sama menjadi pelengkap sebuah ujaran. Dan ketiga, merupakan pelengkap kalimat. Jadi, sebenarnya bahasa termanifestasi dalam bentuk kalimat-kalimat. Kalimat terdiri dari unsur segmental dan suprasegmental. Unsur segmental merupakan rentetan bunyi yang membentuk satuan-satuan bunyi. Unsur segmental yang terkecil adalah fonem, yang dalam bahasa tulis dilambangkan dengan huruf. Sedangkan unsur suprasegmental merupakan unsur kalimat yang berupa intonasi yang terdiri atas tekanan, nada, dan jeda. Secara fungsional, unsur segmental dan suprasegmental mengemban satu fungsi. Kalimat yang secara segmental tidak akan lengkap, secara suprasegmental akan terasa lengkap. Kalimat yang intonasinya lengkap terasa selesai, sedangkan kalimat yang intonasinya tidak lengkap terasa tidak selesai. Hal ini membuktikan bahwa unsur bunyi suprasegmental selalu mengiringi bunyi segmental. Nah, berdasarkan uraian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan antara bunyi segmental dan bunyi suprasegmental adalah keduanya merupakan bunyi yang proses pengucapannya dilakukan dengan sengaja oleh si penutur. Atas pertimbangan kesengajaan inilah bunyi-bunyi tersebut dinamakan bunyi utama. Sementara itu, bunyi yang kemunculannya tidak disengaja oleh penutur dinamakan bunyi tambahan atau pengiring. Selanjutnya, indikator yang terakhir adalah interpretasi unsur bunyi bahasa. Muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menginterpretasi unsur bunyi bahasa itu? Interpretasi pertama yaitu mengidentifikasi fonem. Bila mana suatu bunyi disebut fonem atau bukan. Coba perhatikan contoh yang saya sajikan di sini. Untuk mengetahui apakah suatu bunyi disebut fonem atau bukan, maka kita harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata yang mirip. Misalnya, kata paku dan baku. Sekilas kedua kata tersebut mirip, namun ternyata kedua kata tersebut berbeda maknanya. Ini berarti bunyi P dan bunyi B termasuk fonem karena dia bisa atau berfungsi membedakan kedua kata tersebut. Jadi di sini saya tegaskan lagi bahwa bunyi P dan bunyi B merupakan sebuah fonem. Identifikasi kedua yaitu identifikasi alofon. Identifikasi alofon di sini
menekankan pada variasi fonem yang tidak membedakan arti. Jadi alofon adalah variasi bunyi. Coba perhatikan contoh yang saya sajikan di sini. Dari contoh vokal-vokal tersebut, sebenarnya vokal-vokal tersebut bukanlah sebuah fonem, namun anggota dari suatu fonem. Nah, disinilah arti dari alofon tersebut, yaitu alofon adalah variasi-variasi dari bunyi-bunyi fonem. Selanjutnya, identifikasi ketiga yaitu identifikasi perubahan fonem. Di dalam praktik bertutur, fonem atau bunyi bahasa itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan di dalam suatu runtunan bunyi. Oleh karena itu, secara fonetis maupun fonemis, akibat dari saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi bunyi-bunyi itu bisa saja berubah. Kalau perubahan itu tidak menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka perubahan itu hanya bersifat fonetis. Akan tetapi, kalau perubahan itu sampai menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka perubahan itu bersifat fonemis. Nah, sekarang apa saja penyebab perubahan itu? Nah, penyebab perubahan suatu fonem bisa kita perinci menjadi: pertama itu akibat adanya koartikulasi. Kedua, akibat pengaruh bunyi yang mendahului atau yang membelakangi. Dan ketiga, akibat distribusi. Dari ketiga penyebab perubahan ini, ada yang kita kenal dengan istilah labialisasi, retrofleksi, palatalisasi, disimilasi-asimilasi, haplologi, dan lain sebagainya. Coba perhatikan contoh yang saya sajikan ini, yaitu contohnya kata kapak. Kata kapak di sini mengalami proses epentesis, yaitu proses penambahan bunyi pada tengah kata. Yaitu saya tambahkan huruf M pada kata kapak sehingga berubah bunyi menjadi kampak. Di sini terlihat secara konkret bahwa adanya perubahan bunyi dari kata kapak menjadi kampak. Inilah yang diartikan atau inilah yang dikatakan dengan proses anaftiksis pada ranah epentesis. Ya, dari beberapa uraian sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam unsur bunyi bahasa itu ada dua, yaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur yang kedua yaitu unsur segmental, yaitu unsur yang bisa disegmenkan, diruaskan, dan dipisahkan. Kesimpulan berikutnya yaitu unsur suprasegmental, yaitu unsur yang tidak bisa disegmenkan. Selanjutnya, dua jenis unsur segmental yaitu unsur bunyi vokoid dan unsur bunyi kontoid. Selanjutnya, 4 jenis unsur suprasegmental yaitu panjang, nada, tekanan, dan jeda. Perbedaan pertama dilihat dari unsur segmental. Dari unsur segmental di sini kita bisa melihat ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada tidaknya gangguan. Kedua, mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang suara, artikulasi, cara gangguan, tinggi rendah, dan maju mundurnya lidah.
Sedangkan bunyi suprasegmental hanya sebagai penyerta atau pengiring bunyi segmental. Persamaan dari unsur segmental dan suprasegmental yaitu sama-sama sebagai pembeda bunyi, sama-sama pelengkap suatu ujaran, dan sama-sama menjadi pelengkap dalam suatu kalimat. Kesimpulan yang terakhir, ada 3 cara mengidentifikasi bunyi bahasa, yaitu mengidentifikasi fonemnya, mengidentifikasi alofonnya, dan mengidentifikasi perubahan bunyinya. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang unsur segmental dan unsur suprasegmental. Terima kasih atas kunjungan Anda dan sampai jumpa pada materi-materi bahasa Indonesia berikutnya.